Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Nah, baiklah. Kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan panganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa terlebih dahulu. Ya, siapa yang siap memimpin doa pada pagi hari ini? Tina, Anggi, siapa yang bisa bantu Ibu memimpin doa pagi hari ini? Tina siap ya? Saya bisa, Bu. Ayo Tin, lihat dulu temannya, ambil posisi, capupkan tangannya di depan dada. Kita awali pagi hari ini dengan doa. Silakan Tina. Suaranya Tin, di audionya belum kedengaran Tin. Volume suaranya. Silakan Tin. Yang lain silakan di mute ya. Ayo Tin, silakan Tin dipimpin doanya pada pagi hari ini. Om Prano Desi Saraswati, Fajime Fate, dan nama Fitra Fatu. Oke, terima kasih Tina. Ya sudah membantu Ibu memimpin doa pada pagi hari ini. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi Sabda Timire. Ya. Nah, akan tetapi sebelum Ibu ke materi, silakan anak-anak absen ya pada link yang sudah Ibu siapkan baik pada Google Classroom maupun di WA Group. Ya, nanti silakan ingat di absen terlebih dahulu. Kira-kira siapa sih yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa ya? Anggi, minggu lalu kita bahas apa, Tin? Dampak Sabda Timire, Bu. Dampak Sabda Timire, Bu. Kalau yang minggu lalu kita bahas apa? Bahas apa ya minggu lalu ya? Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa sih? Ayo, yang lupa silahkan dibuka catatannya. Minggu lalu kita bahas apa? Apa ya kita pelajari? Minggu lalu ya, Bu. Minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar apa? Pengertian Sabda Timire, bagiannya sama contoh perilaku. Iya, terima kasih Anggi, pinter sekali. Siapa yang masih ingat apa sih itu Sabda Timire? Nah, Tina masih ingat nggak Sabda Timire itu apa, Tin? 8, Bu. Nah, 7 macam kegelapan. Yang bisa nyebutin contoh-contohnya dong? Siapa yang bisa nyebutin contoh-contohnya? Contoh perilaku, Bu. Ya, contoh dari Sabda Timire itu apa aja? Ya, siapa yang masih ingat minggu lalu? Contoh dari Surupa itu kayak apa sih? Surupa itu gelap karena kecantikan atau wajah tampan. Ya, jadi kalian masih ingat materi minggu lalu ya. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, nah kita akan membahas dampak dari perilaku Sabda Timire. Ya, jadi tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan pagi hari ini adalah kalian nanti dapat memahami dampak dari perilaku Sabda Timire dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi
sebelum Ibu memulai ke materi, mari kalian simak bersama-sama video berikut ya. Video ini sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan Ibu harap nanti setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menemukan sesuatu yang dapat kita bahas nanti setelah diputarnya video ya. Oke, ditunggu ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Fenomena operasi plastik atau plastic surgery adalah jalan pintas bagi mereka yang ingin mengejar kecantikan secara instan. Tapi operasi plastik bukan tanpa resiko. Selain mahal, tak sedikit orang yang gagal menjalankan operasi plastik. Bukan kecantikan yang didapat, tapi juga wajah yang aneh, bahkan membahayakan kesehatan dan nyawa. Inilah kisah tragis yang terjadi pada Shirley Saturino, wanita pebisnis berusia 29 tahun asal Filipina. Shirley dinyatakan meninggal setelah 3 kali menjalankan operasi kecantikan secara berturut-turut pada tahun 2017 lalu. Untuk memperoleh penampilan yang menarik, Shirley mendatangi klinik kecantikan di kota Mandaluyong, Manila Timur. Shirley melakukan operasi payudara, bokong hingga sedot lemak. Sesaat setelah operasi, detak jantung wanita asal Filipina itu melemah hingga benar-benar berhenti. Menyikapi ada seorang pasien di Filipina yang akhirnya meninggal di meja operasi. Ya memang setiap resiko tindakan kedokteran, terutama tindakan operasi, pasti akan ada resiko. Ya, yang paling fatal adalah kematian. Kita nggak pernah tahu juga ya. Ambisi untuk tampil cantik yang dilakukan Shirley Saturino justru harus berakhir tragedi di meja operasi plastik. Alih-alih mendapat penampilan yang menarik, Shirley harus kehilangan nyawanya karena mengalami efek komplikasi dari proses operasi yang dilakukan berturut-turut. Apa kata para bintang, dokter dan ratu kecantikan Miss Indonesia 2018 Alia Nur Sabrina yang kemarin dinobatkan sebagai duta baca terkait kisah tragis Shirley yang meninggal pasca jalani operasi plastik. Mau menjadi cantik dengan cara hidup yang lebih sehat, dengan pola makan, betulin hormon-hormonnya supaya menjadi lebih cantik. Tetapi kadang-kadang orang ingin menjadi cantik dengan instan. Jadi bedah ini, bedah itu, kadang-kadang orang ingin operasi buah dada. Padahal belum tentu tulang punggungnya itu cukup untuk menahan beban daripada buah dadanya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan orang itu menjadi lebih bungkuk atau terganggu daripada tulang punggungnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau cantik, yang diberesin dulu adalah kesehatannya. Nah, kalau ada yang meninggal itu artinya kita harus telah lagi fakta-faktanya. Apa yang membuat dia meninggal? Yang jelas kita melakukan prosedur medis apapun itu agar menjadi lebih sehat. Ya pokoknya bentuknya itu nggak akan sesempurna apa yang udah diciptakan Tuhan. So pokoknya kalau menurut aku sih kita harus lebih tahu aja resikonya. Terus juga ya resiko terberatnya itu ya kematian gitu. Jadi kalau bisa sih janganlah. Lain kisah Shirley Saturnino, wanita cantik asal Filipina yang meninggal pasca 3 kali jalani operasi plastik. Lain pula kisah star Del Beautician, wanita asal Birmingham, Inggris. Star yang sempat sakit hati karena diejek memiliki wajah jelek, kini berambisi untuk mengejar kecantikan meski harus menjalani operasi plastik. Meski telah menghabiskan uang 32 miliar rupiah untuk 200 kali operasi yang telah dilakukan, Star nyatanya bersumpah akan terus bereksperimen mengejar kecantikan sejatinya. I don't do many of that stuff now, so I just do plastic surgery.
After I've had surgery, I feel absolutely incredible. It's like antidepressants, euphoria of youth. Give me 2 months, I'll be selfie ready. Ini semuanya tampak berubah gitu. Hampir semua bagian dari wajahnya pasti sudah tersentuh dengan tindakan operasi ataupun botox filler gitu. Ini sampai 200 kali gitu. Dan ya bagi saya sih ya cukup masuk akal ya, sampai memakan biaya sampai 32 miliar. Dengan untuk harga segitu sih wow banget. Kayaknya pengen beli rumah, gitu ya, pengen beli mobil, beli rumah, daripada harus menghabiskan sampai puluhan miliar hanya untuk merubah wajah atau merubah sesuatu yang ada di tubuh kita. Menjalani operasi di usia 17 tahun, Star terobsesi ingin memiliki tubuh dan wajah cantik seperti penyanyi Latin Jennifer Lopez. Star melakukan operasi yang begitu banyak, mulai dari surat lemak, pembesaran payudara, implan pipi, hidung, bahkan transformasi rahang. Selama menempuh ratusan operasi dengan total biaya mencapai 32 miliar rupiah. Ada juga yang targetnya adalah mempercantik diri dan ingin secantik-cantiknya. Maka begitu diperbaiki satu, ingin memperbaiki yang lain. Dan akhirnya membahas suatu ketagihan untuk terus dioperasi untuk tambah lama tambah cantik. Jadi cantik itu bukan karena hidungnya harus sekian senti, terus ininya harus di berapa senti, matanya harus ada. Enggak, cantik itu adalah orang melihat the whole packaging. Cara kita bicara, cara kita memperlakukan orang, cara kita berkehidupan. Dari kisah sejumlah wanita yang mengejar kecantikan lewat jalan pintas, yakni operasi plastik, seperti apa kisah para bintang muda saat merawat kecantikannya di salon. Seperti apa Feli saat jalani perawatan akupuntur untuk membuat wajah, pipi dan betisnya menjadi kecil. Seperti apa pula Nisa Kiani merawat wajahnya agar segar dan bersinar. Lalu seperti apa teknis sulam alis yang ditempuh Anissa Bahar dan Devita Bahar? Oke. Gimana videonya? Bagus nggak? Bagus, Bu. Bagus, oke. Ada yang bisa menceritakan kembali nggak? Video itu membahas tentang apa ya? Apa? Ada yang bisa menceritakan kembali? Video itu bercerita tentang apa? Operasi plastik, Bu. Tentang plastik, Deva, pinter. Ya, tentang tindakan plastik. Ya, kalau kita melakukan operasi plastik itu hasilnya seperti apa? Cantik, ganteng. Cantik, Bu. Ganteng. Ganteng. Iya. Belum tentu juga Bu, kalau berhasil ya bagus. Kalau tidak berhasil, akhirnya dampaknya seperti pada video ya. Iya Bu. Ya, Bu. Dampaknya seperti pada video tadi yang dialami oleh salah satu artis Thailand itu, jadi dia meninggal dunia. Nah, dari video itu ada permasalahan nggak yang kalian temukan? Video tersebut di atas sesungguhnya bercerita tentang dampak dari perilaku Sabte Timire, yang mana pada video tersebut mencontohkan salah satu dampak dari perilaku surupa. Masih ingat kalian apa itu surupa? Mabuk karena kecantikan, Bu. Ada yang masih ingat surupa itu apa? Mabuk atau gelap akan apa? Kecantikan atau ketampanan. Ya, kecantikan atau ketampanan. Nah, jadi perilaku Sabte Timire dalam kehidupan itu dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Nah, perilaku Sabte Timire itu akan berdampak positif atau dampak positif akan kita peroleh jika kita arahkan untuk membantu, ya, kemudian memotivasi orang lain, ya. Akan tetapi perilaku dari Sabte Timire itu akan berdampak negatif jika kita arahkan untuk merendahkan, menghina atau meremehkan orang. Paham sampai di situ? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Tina, jelas dulu sampai di situ, Tin. Paham. Jelas. Lanjut ya. Ya, Bu. Lalu apa saja sih dampak positif dan negatif dari perilaku Sabte Timire? Nah, kita akan bahas satu per satu. Oke, kita
kita mulai dari Surupa. Kalian masih ingat itu Surupa adalah kecantikan dan ketampanan. Kecantikan atau ketampanan itu sudah kita bawa sejak kita lahir ya. Yang mana kecantikan dan Ya, Bu. merupakan anugerah dari ide Sang Yang Widi Wasa yang harus kita syukuri. Lalu apa dampak positif dari Sabda Timira? Nah, siapa yang tahu apa dampak positif dari Sabda Timira? Kecantikan atau ketampanan itu jika tidak mengimbang dengan budi pekerti yang luhur maka akan memberikan kebahagiaan. Iya, pinter. Jadi dampak Ibu cuma baca aja, Bu. Iya, tapi kan sudah pintar. Berarti kamu sudah memiliki ide untuk literasi, untuk membaca. Ya. Iya, Bu, masih, Bu. Ya, ya. Terima kasih, Arya. Nah, jadi dampak positif Ya. dari perilaku Sabda Timira yaitu jika kita sudah diberkati kecantikan dan ketampanan, hendaknya kecantikan dan ketampanan yang kita punya itu kita imbangi dengan budi pekerti yang luhur. Maka dengan Ya, demikian Bu. akan memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk lingkungan sekitar kita ya. Next, lalu apa dampak negatifnya? Memiliki wajah yang cantik dan tampan tetapi digunakan untuk melakukan perilaku negatif sehingga menjadi dirinya lupa akan kodratnya. Ya, ada yang tahu nggak contohnya apa? Dia memiliki wajah cantik, memiliki wajah tampan, tapi gunakan untuk hal negatif sehingga merugikan dirinya sendiri. Operasi plastik. Operasi Plastik, Bu. Lagi? Apa ya? Kalau kita dengan tampan menipu orang itu negatif atau positif? Negatif, Bu. Negatif. Negatif, Bu. Ya, anak-anaknya itu pintar-pintar sekali. Oke, kemudian dampak positif negatif dari Sabda Timira yang selanjutnya ada dana. Dana itu apa sih? Masih ingat nggak? Kekayaan, Bu. Oh, iya. Kekayaan, Bu. Ya, mabuk atau gelap atau kekayaan. Nah, seperti yang kita ketahui, kekayaan sesungguhnya banyak kegunaannya. Ya, untuk itu ketika kita mencari kekayaan atau untuk memperoleh kekayaan, ya, seseorang harus menyiapkan apa? Keterampilan, kemampuan, dan rajin sembahyang. Ya. Bayang. Pinter. Lalu apa dampak positif dari kekayaan? Siapa yang bisa? Kekayaan yang diperoleh dan Belanda Berdasarkan dengan petunjuk Dharma akan memberikan kebahagiaan di dunia dan sebagai bekal atau jabatan menunjuk dalam kelanggengan seperti membantu orang miskin, membangun sarana umum, menolong korban bencana alam. Iya, jadi dampak positif dari dana atau kekayaan. Jadi hendaknya kekayaan yang kita peroleh harus didasarkan dengan petunjuk Dharma ya, yaitu dengan memberikan kebahagiaan. Itu merupakan bekal atau jabatan yang akan kita bawa tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat nanti. Seperti apa contohnya? Ketika kita memiliki uang atau dana lebih, nah kita manfaatkan untuk membantu orang miskin, sarana umum, panti jompo, betul, menolong korban bencana alam. Lalu seperti apa dampak negatifnya? Jika dana yang kita peroleh kita gunakan untuk melawan dharma atau adharma, ya, seperti misalnya korupsi, merampok, mencuri, ya, kemudian merugikan orang lain untuk memuluskan hal-hal tertentu sehingga akan membuat orang lain merasa tidak nyaman di lingkungan sekitar kita. di lingkungan. Iya, pinter ya. Jadi tindakan korupsi itu sangat dilarang dalam ajaran agama Hindu. Ya, kemudian mengelabui orang lain untuk mengumpulkan kekayaan kita sendiri itu juga tidak boleh dalam ajaran. Jadi kekayaan yang kita punya harus berlandaskan dengan dharma. Oke. Ya, Ayo Bu. kita lanjutkan ke dampak positif dan dampak negatif dari Sabda Timira selanjutnya. Apa yaitu ada guna. Guna kepandaian. Kepandaian. Nah, kepandaian itu diibaratkan seperti pisau bermata dua anak-anak. Jika berada pada lingkungan baik, mental dan Baik. moralnya akan menjadi sesuatu yang amat berguna. Namun, jika berada pada orang yang bermoral tidak baik, maka menyebabkan kehancuran di dunia dan segala isinya. Nah, sebelum Ibu tunjukkan slide-nya, kira-kira dampak positif dari kepandaian itu apa ya? Kalau kita pintar, Membantu orang lain. Seorang yang memiliki kepandaian dalam hidup membuat sesuatu yang berguna bagi orang banyak. iya, jadi kepandaian yang dimiliki, makasih ya Setia ya. Jadi kepandaian yang kita miliki, kita manfaatkan untuk membantu orang banyak. Nah,
Contohnya, Ya. ada nggak di negara kita yang memanfaatkan kepandaian yang dia punya untuk memfasilitasi masyarakat banyak? Ada Bu, Siapa kira-kira? Yang bisa Mbak Imbuang Bu. karya? Iya, ada B.J. Habibie. Nah, beliau dengan kepandaian dan kepintaran yang dia punya menciptakan suatu karya dalam bentuk pesawat terbang. Nah, yang bisa memindahkan orang dari Bali menuju luar negeri gitu ya dengan pesawatnya. Jadi kepintaran yang dia gunakan, yang dia miliki dia gunakan untuk hal-hal yang positif. Kemudian kira-kira dampak negatifnya? Kalau kepintaran kita punya kita salah gunakan? Ada yang bisa? Terus sombong Bu, sombongkan diri kan kepandaiannya. Ya, sombong karena kepandaian yang dia punya. Yang lain? Merendahkan orang lain karena dia lebih daripada dia. Iya, pinter. Terima kasih Iya. Deva. Ya, Deva pinter sekali. Oke. Jadi kepandaian yang digunakan untuk membuat hasil karya yang digunakan untuk hal-hal yang negatif sehingga merugikan dan mencelakakan banyak orang. Seperti salah satunya membuat bom, membuat senjata tajam. Ya, itu kan sangat merugikan. Jadi bom dia ledakan di tempat umum, kemudian dia gunakan untuk membunuh atau menyakiti orang-orang yang tidak berdosa. Pinter-pinter sekali anaknya Ibu. Sampai sini ditanyakan dulu, sampai di Guna. Jelas ya? Oke. Nggak ada Bu. Kita dampak positif dan dampak negatif perilaku sabda Timire yang selanjutnya. Itu ada kulina. Kulina itu artinya apa anak-anak masih ingat? Keturunan. Turunan. Keturunan. Ya, atau gelap akan keturunan. Turunan. Ada keturunan dari golongan berdarah hijau ini, berdarah biru atau berdarah hijau? Ada nggak? Nggak ada ya? Semua darahnya merah ya? Iya Bu. Nah, Iya, Bu. jadi kulina adalah mabuk akan kebangsawanan atau keturunan. Banyak orang yang lupa diri karena merasa memiliki orang tua terpandang, di mana memiliki status sosial yang mapan serta yang lainnya. Nah, kulina ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Jadi Seseorang yang positifnya membantu masyarakat. Iya Virga, apa Virga? Menggunakan kebutuhan untuk membantu dan membangun masyarakat. Masyarakat menjadi harmonis dan bahagia karena keturunan yang dimilikinya. Iya, pinter. Jadi dia merasa diri dari golongan anak bangsawan, tapi dia tidak sombong, tidak angkuh, tapi sebaliknya dia membantu masyarakat ya agar menjadi harmonis dan bahagia. Miskin. Ya, kemudian apa dampak negatifnya? Nah, seperti yang dijawab sama Arya Perdana tadi sama si Deva, menjadi Ya. menjadi Sombong. sombong, ya. Sehingga karena dia merasa dirinya anak terpandang menjadi sombong sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidaknyamanan pada masyarakat. Kira-kira dia bisa memberikan contoh, kira-kira siapa sih contoh pahlawan kita yang karena merasa dirinya orang bangsawan menjadi angkuh dan menjadi sombong? Ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira? Kalau di tokoh-tokoh pahlawanan kita yang merasa, nah itu gambar siapa? Yang tahu? Duryodhana. Duryodhana ya, dia merasa dirinya anak seorang raja gitu ya. Dia menjadi angkuh dan menjadi sombong. Terus dampak yang dia dapatkan apa? Nah, dampaknya seperti yang ada pada gambar. Akhirnya dia tewas karena kesombongannya, merasa dirinya anak seorang raja. Oke, jelas sampai di situ? Bisa Ibu lanjut? Lanjut Bu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Dampak positif. atau apa? Nah, keremajaan. Remajaan. Masa remaja merupakan masa di mana seseorang aktif dan penuh energi untuk melakukan sesuatu yang menurutnya sesuai. Jadi kalian ini adalah masa remaja yang lagi tidak bisa diem-diemnya ya. Rasanya taunya Ya, Bu. kalian lagi tinggi-tingginya. Ya. Peluyur-peluyuran. Nah, adapun dampak positif dan dampak negatifnya, nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, adapun dampak positif dari Yohana, di mana masa remaja hendaknya kita gunakan untuk berkreasi dan melakukan hal-hal positif, maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik pada diri sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain.
Oke, nah sedangkan untuk dampak negatifnya, nah apa kira-kira dampak negatifnya? Nabila bisa membantu Ibu menjawab dampak negatif dari Yohana? Bisa, Bu. Ayo silahkan Nabila. Masa remaja memang masa yang sangat menyenangkan, namun janganlah melakukan perilaku-perilaku negatif seperti minuman-minuman keras, menggunakan obat terlarang, ikut tawuran, malas-malasan, serta yang lain. Perilaku yang demikian akan membawa dampak yang negatif pada dirinya dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Nabila. Nabila pintar sekali ya. Jadi hendaknya masa remaja jangan diarahkan untuk minum-minuman keras ya. Terpengaruh oleh obat-obatan terlarang ya. Jadi itu harus dihindari. Jadi itu adalah salah satu dampak negatif dari Yohana atau masa keremajaan. Nah, salah satunya ada lagi melanggar aturan lalu lintas. Nah, jadi kalau kita melanggar aturan lalu lintas, otomatis dampak negatif yang akan kita terima seperti pada gambar tersebut, kita akan ditangkap oleh Pak Polisi. Ya, kemudian kita akan kena tilang dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke dampak sabda timire yang selanjutnya. Kira-kira apa setelah Yohana ada? Siapa yang bisa setelah Yohana? Surah. Apa ya? Surah. Setelah Yohana ada surah. Oke. Nah, setelah Yohana ada surah. Nah, itu apa? Gelap atau mabuk akan minuman keras. Iya. Minuman keras. Sekali ya. Jadi surah adalah mabuk atau gelap akan. Bu, suaranya gak jelas, Bu. Suaranya Ibu kurang jelas. Oke deh, Ibu gedein lagi volume suaranya Ibu. Oke. Mau lihat foto gabut aku gak? Bu. Iya, aku bakal lihat deh. Sudah terdengar belum? Udah, Bu. Sudah, oke. Nah, jadi ada beberapa yang Ibu mute ya. Nah, jadi surah adalah mabuk akan Gelap, Bu. minuman keras. Nah, dalam ajaran agama Hindu banyak digunakan minuman keras itu untuk kegiatan upacara keagamaan. Ya, seperti tuak dan berem. Ya, itu dipersembahkan untuk para buta kali. Nah, selain minuman tuak dan berem tersebut, ada juga minuman-minuman lain seperti ada bir, whisky, dan lain sebagainya yang berdampak buruk bagi kesehatan kita. Nah, surah memiliki dampak positif dan negatif juga. Nah, adapun dampak positif dari surah itu, jika minuman keras kita gunakan sesuai dengan ukuran atau takaran dokter akan dapat menjadi obat. Ya, yang bisa mengobati penyakit jika ditambahkan dengan beberapa ramuan. Seperti contoh pada gambar yang ada di layar kalian. Nah, ini adalah salah satu yang menerapkan penggunaan minuman keras yang dicampur dengan beragam jenis ramuan sehingga bisa dijadikan obat kecantikan. Dia jadi cantik. Ya, itu dampak positif dari minuman keras. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya. Nah, minuman keras itu kita ketahui memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi, yang mana dapat menyebabkan orang yang meminumnya pikirannya menjadi gelap sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi kalau orang sudah mabuk, nah seperti pada gambar yang Ibu cantumkan di sini, ini adalah salah satu orang ya yang overdosis karena terpengaruh oleh minuman keras. Nah, jadi dampaknya apa? Dia overdosis, akhirnya dia sudah tidak bernyawa kembali atau meninggal. Nah, sampai di situ paham dulu? Ada yang tanya itu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Bu. Ya, Ibu lanjut ya. Nah, kita ke dampak Ya, Bu. yang terakhir. Yang terakhir itu ada apa? Sebelum Ibu tunjukkan slide-nya. Ada kasuran. Ya. Nah, kasuran atau gelap atau mabuk akan keberadaan. Nah, dalam ini memiliki keberanian. Kenapa kita harus memiliki keberanian?
Kenapa kita harus berani dalam hidup? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu silakan dibuka mute-nya karena Ibu mute tadi semua. Kenapa kita harus berani dalam menjalankan hidup? Siapa yang bisa menjawab? Nabila bisa? Saya Ya, silakan Bisa. Nabila. bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dapat berdampak positif pada diri kita sendiri. Iya, pinter Nabila. Terima kasih Nabila. Nah, ya, jadi dalam hidup itu kita perlu berani. Karena dalam hidup, ya banyak perjuangan yang harus kita lewati ya. Banyak lika-liku dalam kehidupan itu, banyak suka dan duka. Nah, jadi keberanian itu juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Nah, seperti yang disampaikan oleh Nabila tadi. Nah, keberanian itu digunakan untuk ya mengapresiasi pada orang berwenang, ya mengutarakan pendapat, harus berani. Ya, kemudian jika kita berani berargumentasi, mengutarakan pendapat ya tentang hal-hal positif, maka itu akan berdampak positif baik untuk diri maupun untuk diri orang lain. Ini salah satu contohnya. Nah, jadi dia ini adalah salah satu ketika ada di ruang belajar atau di ruang rapat, dia berani berargumen, berani menyampaikan pendapatnya, berani menyampaikan usulnya, ya dan sarannya. Itu dampak positif dari kasuran. Kemudian dampak negatifnya. Nah, jika keberanian yang tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan tidak pada tempatnya, maka akan berakibat tidak baik. Contoh, Ibu ambil contohnya, seperti berani pada orang tua. Jika kita berani pada orang tua, satu sudah pasti kita akan dapat dalam ajaran agama Hindu hukum karmanya kita nggak boleh. Ya, kemudian kita tidak mentaati perintah orang tua, otomatis kita akan ditegur oleh orang tua kita dan kita pasti akan salah jalan. Oke, kemudian jika kita berani melanggar lalu lintas, sudah pasti kita akan ditangkap oleh polisi. Ya, jadi dampaknya itu sangat luar biasa, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada lingkungan kita. Oke, sampai di situ ada yang tanyakan dulu? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, terima kasih ya anak-anak ya. Oke, nah sebelum Ibu akhiri, siapa ya kira-kira yang dapat menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Kira-kira? Sebelum Ibu tunjukkan slide-nya. Oke. Adapun kesimpulan materi dampak Sabte Timire ini ya, jadi dapat kita simpulkan pertemuan pada pagi hari ini yaitu perilaku Sabte Timire memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif akan diperoleh jika kita mengarahkan perilaku Sabte Timire untuk hal-hal yang berguna. Contohnya, dengan kecantikan yang kita punya, ya, dengan ketampanan yang kita punya, sebaiknya kita gunakan untuk meraih cita-cita setinggi langit. Ya. Nah, kemudian apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya akan kita peroleh jika perilaku Sabte Timire kita gunakan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Ya, maka dari itu dalam hidup kita wajib bersyukur, mensyukuri segala anugerah yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa kepada kita. Ya, paham dulu sampai di situ? Dika paham, Dika? Paham, Bu. Oke, nah Paham, Bu. kalau sudah paham, untuk penugasan, untuk penilaiannya, nah nanti silahkan kalian cek pada Google Classroom-nya. Ibu memberikan kalian 2 tugas atau 2 penilaian, yaitu ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuannya nanti kalian cek di link yang sudah Ibu siapkan baik pada Google Classroom maupun WA Group. Sedangkan untuk tugas keterampilannya juga sudah ada pada Google Classroom ya. Nanti silahkan untuk pengetahuan Ibu tunggu hari ini sampai sore. Sedangkan untuk keterampilan paling lambat itu minggu depan sudah tertutup. Paham kalian sampai di situ? Oke ya. Paham, Bu. Ya, terima kasih.
materi pertemuan kita selanjutnya, materi minggu depan, nanti kalian bisa baca-baca dulu bukunya di rumah. Ya, sebelum kita live nanti kan materi kita akan bahas adalah upaya-upaya mengendalikan diri dari perilaku fase teenager. Sampai di situ ada yang tanyakan dulu? Tidak, Bu. Jelas ya? Tidak, Bu. Iya. Jelas, Bu. Oke, nah sekali lagi Ibu ingatkan kepada kalian selama belajar di rumah tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan. Ya, Bu. Ya, rajin cuci tangan ya Dika ya di rumah ya, para murid. Silakan cakupkan tangannya di depan dada. Om Santi 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 Om.